Haleluya, damai sejahtera Allah ada bersama dengan kita semua. Hari ini saya mengingatkan kita akan satu pilihan yang dijatuhkan Salomo ketika Tuhan memberikan pertanyaan apa yang diminta. Ingat ya, di kisah itu dalam mimpinya Tuhan mendatangi Salomo, lalu kemudian apa yang diminta oleh Salomo itu, saya berikan kamu tawaran umur panjang, kemuliaan, kekayaan. Kita tahu jawabannya, ya Tuhan. Salomo meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat. Ini yang paling terkenal dari kehidupan Salomo. Raja yang meminta hikmat, dan kita tahu bagaimana kemudian dikisahkan tentang hikmat dari Salomo itu. Nah, hikmat itu apa sih sebenarnya gitu ya? Secara gambaran kita, hikmat itu masih konsep yang abstrak, masih ya menebak-nebak lah, kita meraba-raba sebenarnya yang dimaksud dengan hikmat itu apa. Kalau diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, sepertinya terlalu menyederhanakan. Lalu sebenarnya hikmat itu apa gitu ya. Silakan dibaca di 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Nah, saya bukakan ya. 1 Raja-Raja pasal 3. Benar ya? 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 di terjemahan kita bahasa Indonesia. Rupanya Salomo itu meminta hikmat karena hal ini. Secara sederhana, inilah hikmat sebenarnya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi bagi Salomo, hikmat itu seperti menimbang perkara, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Di terjemahannya The Message, ini jadi begitu jelas, sangat jelas sebenarnya. Masih di Raja-Raja pasal 3 ayat 9, terjemahnya di The Message ditulis seperti ini. Here's what I want. Give me a God listening heart, so I can lead your people well, discerning the difference between good and evil. For who on their own is capable of leading your glorious people? Here is what I want. Give me a God listening heart. Cantik ya. Nah, kita menuliskan dengan sangat bagus. Hikmat itu adalah a God listening heart. Hati yang mendengarkan Tuhan. Sesederhana itu. Hikmat tidak bisa didapat jika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, pasti. Hikmat itu adalah membuka hati kita, memberi hidup kita untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu hikmat. Jadi kalau mau berhikmat ya sederhana, siapkan hati untuk sedia mendengarkan Tuhan. Maka kalau Yakobus menuliskan di Yakobus pasal 1 ayat 5, ya tidak heran kalau dia menuliskan seperti Yakobus.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kalau mau jadi orang berhikmat, sederhana, punya hati yang mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.